perkenalkan, nama saya Roberta Pilarmina dari Kalbis Institute, jurusan S1 Akuntansi 2018. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS saya terkait mini paper yang berjudul Pengaruh Volatilitas Arus Kas, Volatilitas Penjualan, dan Hutang terhadap Persistensi Laba dengan studi empiris pada perusahaan manufaktur bagian food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2016 sampai 2020. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait dua bab yang ada di dalam mini paper saya, yaitu bab 1 terkait pendahuluan dan yang kedua terkait penjelasan teori. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pendahuluan dari mini paper yang sudah saya buat. Terdapat 3 hal utama dalam pembahasan mini paper saya, yaitu terkait pengaruh laporan keuangan dalam mencapai laba yang berkualitas. Yang kedua terkait faktor internal dan eksternal dalam persistensi laba. Dan yang terakhir terkait sampel data food and beverage. Oke, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengaruh laporan keuangan dalam mencapai laba yang berkualitas. Jadi maksudnya apa sih? Jadi di dalam laporan keuangan itu dia memberikan suatu hasil pertanggungjawaban manajemen dan sebagai media komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan. Siapa saja sih pihak yang berkepentingan? Yaitu ada investor, kreditor, pembuatan kebijakan akuntansi, dan pemerintah. Nah, tujuannya sendiri itu untuk pengambilan keputusan dalam investasi atau pemberian hutang. Oleh karena itu, untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas, harus memperhatikan laba operasional dari perusahaan tersebut. Laba yang memiliki indikator yang baik akan berpengaruh bagi perusahaan di masa yang akan datang, sehingga laba tersebut persisten. Jadi maksudnya laba yang persisten itu apa? Laba yang persisten itu artinya perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kondisi profit dan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan di masa depan, sehingga laba tersebut berkualitas. Nah, menyambung ke poin yang kedua, apa aja sih faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi persistensi laba? Yang pertama yaitu faktor internalnya berkaitan dengan volatilitas arus kas. Arus kas ini tuh berbeda-beda setiap periodenya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Apabila perubahan volatilitas arus kas mengalami fluktuasi dalam waktu singkat, maka akan mengindikasi terjadinya kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan, sehingga akan mempengaruhi persistensi laba. Kemudian terdapat dua faktor eksternal dalam persistensi laba, yaitu volatilitas penjualan dan hutang. Pada volatilitas penjualan mampu mengindikasikan fluktuasi lingkungan operasi dan kecenderungan perusahaan menggunakan perkiraan dan estimasi. Lalu faktor eksternal yang kedua itu terkait hutang. Hutang itu digunakan perusahaan untuk meningkatkan modal perusahaan agar dia bisa lebih maju dan stabil, sehingga memberikan pandangan yang baik di mata investor maupun auditor. Oleh karena itu, manajemen harus memperhatikan laba perusahaannya supaya bisa persisten dan kinerja perusahaan tetap stabil dan baik. Lalu selanjutnya ada poin terakhir terkait dengan sampel dari food and beverage. Mengapa saya mengambil sampel ini untuk penelitian saya? Karena perusahaan makanan dan minuman banyak diminati oleh investor serta mampu bertahan di tengah kondisi perekonomian Indonesia. Sektor ini mampu memberikan prospek yang menguntungkan karena merupakan kebutuhan primer masyarakat. Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dia menyatakan bahwa pertumbuhan sektor ini akan konsisten di atas 7%, sehingga tidak mengalami kenaikan yang signifikan maupun penurunan yang signifikan. Pengamatan dalam sampel ini saya memakai periode tahun terbaru, yaitu tahun 2016 hingga 2020. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan judul mini paper saya. Kajian teori yang saya ambil yaitu yang pertama adalah signaling teori. Menurut Brigham menjelaskan bahwa teori sinyal merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk memberikan informasi pribadi terkait prospek perusahaan di masa depan. Teori sinyal ini merupakan komponen penting dalam menjelaskan persistensi laba, karena memberikan informasi penting terkait kinerja perusahaan untuk investor. Teori sinyal ini mampu memberikan juga
informasi terkait strategi perusahaan, kualitas perusahaan, dan lain-lain. Terdapat dua bentuk informasi yang memiliki sinyal baik dan buruk. Laba yang stabil dapat memberikan sinyal yang baik, dan laba yang tidak stabil memberikan informasi sinyal yang buruk. Selanjutnya ada kajian teori yang kedua berkaitan dengan variabel independennya, yaitu persistensi laba. Persistensi laba intinya adalah laba dapat dikatakan persisten apabila aliran kas dan laba akrual dapat berpengaruh terhadap laba tahun depan, sehingga perusahaan dapat mempertahankan jumlah laba yang diperoleh saat ini hingga masa yang akan mendatang. Kemudian kajian teori yang dibahas terkait dengan variabel dependennya, yaitu terdapat volatilitas arus kas, penjualan, dan hutang. Pada volatilitas arus kas, menurut standar akuntansi keuangan dijelaskan bahwa arus kas sebagai arus masuk dan arus keluar kas. Laporan arus kas harus dilaporkan secara rutin selama periode tertentu yang berguna untuk memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai dan membedakan pengaruh dari aktivitas terhadap jumlah kas dan setara kas. Kemudian variabel dependen yang kedua yaitu volatilitas penjualan. Penjualan itu merupakan bagian yang terpenting dong dalam siklus operasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Penjualan itu dapat dijadikan sebagai sumber utama memperoleh laba suatu perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari banyaknya perusahaan dan permintaan pada produk yang dipasarkan. Jadi semakin tinggi volatilitas penjualan, maka semakin tidak stabil, sehingga semakin rendah persistensi laba. Sebaliknya semakin rendah volatilitas penjualan, maka semakin persisten laba perusahaan. Kajian teori yang terakhir yaitu terkait hutang. Hutang merupakan sumber modal suatu perusahaan untuk mendapatkan tambahan pendanaan dari pihak eksternal. Pendanaan ini dengan menjalin ikatan kontrak dengan kreditur sebagai jaminan bagi perusahaan untuk melakukan pembayaran hutang. Menurut teori sinyal, semakin tinggi hutang maka persistensi laba yang diharapkan semakin meningkat. Meningkatnya hutang menuntut perusahaan untuk membayar bunga sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan. Perusahaan akan semakin bertanggung jawab dan meningkatkan persistensi labanya dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja yang baik. Oke, berikut hasil mini paper yang sudah saya buat untuk pemenuhan tugas UTS saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Tunggu video saya selanjutnya ya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk literatur penelitian selanjutnya. Dan semoga teruntuk dosen saya yaitu Bu Iren, semoga hasil video saya ini mudah dimengerti dan saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.